Sebenarnya saya nggak ada masalah sama mentoring orang-orang menjual kursus-kursus itu, saya nggak ada masalah karena saya belajar dari kursus-kursus juga. Karena menurut saya kursus di sini bisa mempercepat. Kalau kita punya uang, saya mending kursus karena bisa mempercepat. Contoh kalau otodidak kan, kalau di YouTube mencar-mencar tuh. Kalau kita mau belajar apa, support asisten apa, itu mencar-mencar. Kalau di kursus itu langsung terstruktur biasanya. Jadi saya mikirnya, oke, orang ini ngomong apa sih? Langsung saya beli kursusnya, saya langsung tahu dari awal sampai akhir, selesai. Nggak butuh waktu lama. Kalau saya dulu pikirannya seperti itu. Karena kita sudah mulai ada uang di sana, nggak kayak dulu yang kita agak lumayan susah. Sekarang sudah mulai agak ada uang yang bisa buat leher ke atas katanya. Di kursus di sini saya membeli yang pertama di DVD-nya Astron Haji Pak Kembang, itu menarik itu. Saya belajar ya dari sana awal-awalnya, karena sebelumnya saya tahu trading tapi pakai indikator aja yang dari forum-forum Kaskus kayak gitu. Saya indikator ya dulu saya taruh, pokoknya trading pakai itu. Katanya orang-orang di forum kayak gitu, saya beli, ternyata ya gagal juga. Ketika saya punya uang, saya beli DVD dulu, kemudian oke, menarik di sini. Kemudian saya beli iClub kalau nggak salah, yang 1 juta berapa, lumayan mahal buat sebuah sinyal menurut saya. Itu beli juga selama beberapa bulan, itu 1 bulan dulu saya nyoba, kemudian terus itu. Awalnya di sana saya nggak tahu apa-apa, ya belajarnya dari situ awal. Nah dari sana yang menariknya, katanya kalau modal 10 juta, kan saya langsung taruh uang 10 juta tuh, karena kita ada saving sedikit. Kita taruh uang 10 juta, pakai 0,1, resikonya 10%, beres. Saya ngikutin di, apa kata dia, 4 hari kalau nggak salah, langsung margin call, habis uangnya. Kemudian beliau bilang, ya itu uang sampah untuk yang kita harus bisa hilang. Dari sana, oke, berarti deposit lagi, deposit gagal, deposit habis, kayak adiktif jadinya. Dari sana saya mikir, it must be something. Jadi kelihatannya ada sesuatu yang kurang tepat atau kurang cocok di saya. Jadi gara-gara saya berpikiran kayak gitu, saya mengambil sebuah kursus juga. Kursus di Instagram kan banyak tuh. Saya dulu pernah di Astro FX, kemudian di Swiss Trader, Rock FX, Falcon, Raja Bank, Forex Family. Banyak banget pokoknya, kalau dihitung sama jari aja mungkin nggak tahu wes. Pokoknya kita belinya banyak soalnya. Elliott Wave, banyak. Intinya banyak. Kemudian di Indonesia juga saya nyoba juga. Di Indonesia nyoba, ada satu yang saya lihat di YouTube, saya nyoba Nofri kalau nggak salah. Itu karena kita beda jam, saya nggak apa-apa lah, saya masuk lah, murah kok, lagi pula murah juga, saya masuk aja berapa juta gitu, saya masuk. Dari sana pertemuan pertama itu tidak mengesankan karena telat, karena saya orangnya agak disiplin. Jadi loh kok telat sih, di sini udah jam 10, kalau kita telat selesainya jam berapa, saya harus kerja besoknya. Kemudian 2-3 jam masih bahas Telegram, ini ya apa sih? Bahas Telegram. Kemudian lama kelamaan ternyata dia pakai indikator dia sendiri, dan pokoknya nggak cocok lah saya, ini apaan sih, nggak cocok. Saya keluar, belum selesai saya keluar, nggak apa-apa, hilang uangnya. Kemudian saya lanjut ke mentor-mentor yang tadi. Jadi kan mentornya banyak tuh, saya beli. Ada yang langsung tatap muka, ada yang beli kursusnya, jadi macam-macam. Ada yang beli DVD, tapi DVD-nya mahal, 20 jutaan, itu lumayan. Dari sana saya bisa simpulkan bahwa ternyata trading itu hanya ada 2, trend sama area penting. Dari situ maka ribet-ribet, ternyata cuma 2 ini, market structure, kemudian area penting. Ternyata cuma 2 itu. Dari sana saya confident tuh, trading untung gagal, untung kayak gitulah. Kemudian ada sebuah mentor perempuan itu ngeliatin akun 10.000 menjadi berapa ratus ribu, jadi cepet banget dia pergerakannya. Di sana saya langsung tertarik, kalau kayak gini bisa nih. Saya langsung ambil credit card, limitnya kalau nggak salah 10.000, saya ambil, saya langsung masukin di akun trading pakai IC Market. Saya dulu langsung masuk ke akun trading. Alhasil berapa minggu habis uang di situ. Itu berat banget. Setelah habis, karena kita adiktif, trading itu bikin kita kayak pengen deposit kayak gitu. Kemudian saya ambil personal loan, uang di bank itu kalau nggak salah 10% per tahun, ngambil 5.000 kalau nggak salah. Terus kita taruh 50 juta, kita taruh di trading lagi, habis lagi, terus kayak gitu. Habis dari sana, ketika udah nggak ada uang, langsung termenung sendiri saya di taman. Parah nih, kenapa ya kayak gini ya? Istri juga, loh nggak ada uang lagi, nggak ada. Loh kemana semua? Saya nggak bilang soalnya. Ya saya buat trading, maaf ya gitu. Nah terus ini nanti kan masih bangun ruko dulu di pedesaan saya, masih bangun 1 ruko. Ya terus gimana rukonya ini? Kita nyicilnya
ya nggak tahu ya, kita kerja lagi. Saya istirahat dulu trading, saya pengen cari yang benar gimana. Dari sana istri saya untungnya orangnya sportif, jadi orangnya benar-benar baik banget. Padahal itu kerja keras berdua, tapi dia berani bilang ya udah kita cari lagi ayo, kayak gitu. Itu yang saya tanemin dulu. Dari sana menarik itu, karena saya kerja yang awalnya jadi cleaner, kemudian saya nikah, saya bawa istri, itu saya diangkat menjadi sebuah customer service. Itu menurut saya udah gede itu, karena kita bisa ngobrol sama orang. Bahkan bahasa Inggris saya belum selancar sekarang. Itu ngomong, benar tak saya bisa? Ternyata pertama saya dengerin, nggak denger saya dia ngomong apa. Jalan ini ngomong apaan sih gue. Lama-kelamaan jadi kayak, oh paham, ngomongnya kayak gini. Dari situ, dari customer service, saya seneng banget itu. Jadi customer service, kemudian jadi supervisor cleaning. Jadi naik jadi supervisor cleaning. Manajernya siapa? Tetap orang yang pertama tadi, saya nggak pernah keluar. Jadi supervisor, kemudian manajer tadi itu keluar. Nah, ada manajer baru waktu saya jadi supervisor dari Kolombia, Bastian namanya. Jadi ketika saya jadi supervisor, ada Bastian, kita kerja bareng. Saya dulu berpikiran kalau kita mau kerja, kita harus memang all out. Kita nggak boleh setengah-setengah. Jadi ketika saya jadi supervisor, manajer saya, wes kamu ngurusin apa manajermu aja, wes kamu ngurusin buku aja. Semua masalah cleaning, checking dan lain-lain biar serahin ke saya. Walaupun kita cleaning company, saya juga nangani namanya waste management. Jadi sampah-sampah itu kita olah dan lain-lain, itu kita nangani itu. Wes semuanya nggak usah kamu pikir, saya yang ngatur, kamu ngurusi manajerial aja wes gitu. Dan syukurlah tanggapan baik banget dari kinerja saya. Kenapa? Soalnya katakanlah kerja kita cuma 6 jam ya jadi supervisor. Saya terkadang kerja sampai 10 jam. Sabtu libur, terkadang saya juga datang buat ngecek anak-anak. Karena anak-anak kerja 7 hari, ngecek gimana gitu. Dan si manajer ini tahu ternyata kalau saya seperti itu, mungkin ngobrol sama security atau nggak tahu lah saya. Pokoknya dia tahu. Dari sana kamu nggak digaji loh, jadi nggak apa-apa. Yang penting semuanya beres, company-nya semakin gede dan kita semakin enak gitu aja. Saya dikasih kerja sudah terima kasih gitu. Dari sana manajer di sini mau keluar dari kerjaannya sekarang. Terus dia bilang, Rizky, kamu mau nggak jadi manajer? Saya bilang, saya mau student visa loh, saya nggak bisa kalau kerja full time. Nanti guys gampang diatur sama perusahaan, itu gampang. Yang penting kamu mau apa nggak? Saya udah bilang ke bos, katanya Rizky itu udah kandidat yang cocok. Kamu mau apa nggak? Mau. Saya bilang langsung kayak gitu, mau. Dan saya syukurlah dari manajer itu ada kalau nggak salah 12-13an, banyak pokoknya. Jadi setiap manajer menaungi 40-30 cleaner setiap manajer. Jadi ada ribuan kita sebenarnya untuk cleanernya. Di sana 30-40, ada yang 100, yang nangani 100. Pokoknya banyak banget manajernya tuh kayak banyak banget. Tetapi saya yang Indonesia saja. Jadi wow, saya masuk Indonesia. Yeay, Indonesia bisa jadi manajer nih. Kemudian saya nggak lupa dulu itu yang bantu-bantu saya kayak ketika saya susah, saya tanya ada pekerjaan apa enggak. Yang dulu waktu di restoran itu saya panggil semua kalau ada kerjaan. Kamu kerja di mana? Di sini ada kerjaan. Ketika company saya omongin Demio, mereka pasti langsung iya, karena mereka tahu itu perusahaan yang lumayan besar dan gajinya lumayan. Jadi tim saya itu banyak Indonesia jadi seru banget di sana. Kita kerja sambil ngobrol bahasa Indonesia, sambil bantu-bantu teman-teman semua Indonesia. Saya senang.